Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Nurjihan Ali, Preti Salsa Nabila, dan Nurul Husna ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap buku Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh V. Wiratma Sujarweni. Yang pertama ada bab 1, yaitu tentang seluk-beluk penelitian. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian penelitian dulu. Jadi penelitian itu sesuatu yang penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan juga sangat penting untuk peradaban manusia. Kalau tanpa penelitian, kemungkinan peradaban manusia ini tidak berkembang. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan jenis dan analisisnya, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita memahami pengalaman manusia secara mendalam berupa kata-kata. Kalau sedangkan kuantitatif itu kita menelitinya dengan angka atau statistik. Lanjut, berdasarkan tujuannya itu ada dua, penelitian dasar dan penelitian terapan. Kalau penelitian dasar itu kita sudah mengembangkan teorinya yang sudah ada atau menemukan teori yang baru. Kalau penelitian terapan itu kita memecahkan suatu masalah dari instansi atau perusahaan. Kemudian berdasarkan metodenya ada penelitian survei, post facto, eksperimen naturalistik, kebijakan, tindakan, dan sejarah. Kalian bisa melihat di PPT ini tentang penjelasannya ya. Kemudian ada berdasarkan tingkat ekspansi. Yang pertama, penelitian deskriptif, komparatif, dan eksperimen. Kalau deskriptif itu kita menggambarkan secara sistematis tanpa perbandingan atau hubungan. Kalau komparatif membandingkan dua variabel. Sedangkan eksperimen itu penelitian adanya variabel dan gejala. Kemudian berdasarkan pendekatannya, penelitian dedukatif itu diawali dari teori, kemudian adanya hipotesis, lalu diuji melewati observasi. Kalau penelitian induktif itu diawali dengan data turun ke lapangan, kemudian dianalisis datanya dan akan membentuk pola dan teori baru. Terus kalau berdasarkan perkembangannya itu ada longitudinal, yaitu dia jangka panjang dan diulang pada objek yang sama untuk melihat perkembangannya. Sedangkan cross seksional itu jangka pendek, satu periode tertentu dan melibatkan objek yang berbeda. Selanjutnya ada unsur-unsur penelitian. Jadi ini 9 ini adalah komponen penting yang harus ada agar penelitiannya berjalan sistematis. Ada permasalahan, teori dan konsep ilmiah, variabel, hipotesis, populasi sampel dan teknik sampling, data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan pelaporan. Terus yang selanjutnya kita membahas tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu yang bertujuan memahami makna atau fenomena sosial berdasarkan kata atau tulisan atau tindakannya. Nah, karakteristiknya bisa dilihat di sini, ada banyak. Salah satunya berdasarkan perspektif partisipan dengan pendekatan induktif, fleksibel, dan alami. Selanjutnya, tahapan penelitian kualitatif ada 3. Pertama, pralapangan, kita menyusun rencana dulu, terus memilih lapangan sebelum ke lapangannya. Terus ketika sudah sampai di lapangan, kita memahami dan memasuki lapangan, kemudian mencari data-datanya. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, mencari kesimpulan akhir. Selanjutnya ada metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama ada wawancara, yaitu dengan tanya jawab mendalam, terus observasi dengan kita mengamati langsung, terus studi dokumen atau analisis bahan tertulis atau rekaman. Kemudian ada diskusi kelompok terarah, jadi kita fokus untuk menggali makna masalah secara objektif. Selanjutnya bab 3 itu penelitian kuantitatif. Ini kita akan membahas ciri penelitiannya. Yang pertama itu ada fokus terbatas, yaitu meneliti variabel yang sedikit tapi penting. Selanjutnya dari edukatif, kita mulai dari hipotesis dan mengumpulkan data. Dan yang terakhir mengandalkan statistik. Terus yang keempat kita membahas pendahuluan penelitian. Jadi yang pertama latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu bagian penting yang menjelaskan alasan topiknya dipilih. Di dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah yang menjadi titik awal penelitian. Kemudian tujuannya untuk menjadi dasar penelitian dan memudahkan hipotesis. Dan cara merumuskannya dengan membuat pertanyaan yang jelas dan padat. Perkenalkan, saya Preti Salsa Nabila akan melanjutkan materi yang sudah dipresentasikan oleh Nurjihan Ali. Selanjutnya ada bab 5 tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka itu? Kajian pustaka itu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Nah, pada bagian inilah dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang akan digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, misal artikel-artikel atau sumber relevan lainnya. Selanjutnya ada fungsi kajian pustaka. Yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian.
Yang kedua, membantu memilih prosedur. Maksudnya prosedur apa yang ingin kamu lakukan pada saat kamu penelitian. Dan yang ketiga, memahami latar belakang teoritis penelitian. Selanjutnya, mengetahui manfaat penelitian. Kemudian memberikan pembenaran masalah penelitian. Selanjutnya ada sumber pustaka. Nah, bagian ini adalah mencari teori yang sesuai dengan penelitian. Apa sih teori yang ingin kamu gunakan pada saat kamu meneliti masalah ataupun hal lainnya? Sumber pustaka yang bisa kamu ambil atau kamu gunakan bisa berbentuk seperti monograf, majalah, buku, artikel, atau jurnal, bahkan sumber relevan yang lainnya. Menurut salah satu tokoh peneliti yaitu Jubaidah, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Itu pendapat beliau. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Jadi kamu mempunyai sistem bagaimana sih cara kamu mengumpulkan informasi. Bisa jadi kamu melakukannya dengan cara turun ke lapangan secara langsung atau hal lainnya. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pustaka maupun internet. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Apa sih gunanya? Yaitu untuk acuan kamu membandingkan penelitian kamu sekarang dengan penelitian terdahulu. Apa sih penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu itu penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai acuan, dan yang kedua sebagai pendukung, dan yang ketiga sebagai pembanding. Kenapa sebagai pembanding? Karena misalnya sekarang kamu meneliti judul mengenai BSI. Jadi penelitian terdahulu yang kamu ambil juga harus berkaitan dengan BSI. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Apa sih kerangka pemikiran itu? Kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jadi kerangka pemikiran ini harus sesuai dengan konsep dan teori yang sudah kamu rancang. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah kamu buat. Bab selanjutnya yaitu bab 6 yang berjudul metode dan teknik penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini bisa disebut sebagai rencana kerja atau blueprint penelitian. Isinya memuat langkah, prosedur, dan teknik yang dipakai dalam suatu penelitian. Tujuannya juga supaya penelitian yang kamu teliti itu bisa terarah, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian memiliki beberapa jenis. Yang pertama variabel independen, dan yang kedua dependent, yang ketiga moderator, dan yang keempat variabel intervening, dan yang kelima variabel kontrol. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan setiap variabel dalam penelitian serta bagaimana cara kamu mengukurnya. Dalam metode dan teknik penelitian ada 3 yang bisa kamu gunakan. Yang pertama ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Apa sih ketiga ini? Nah, populasi itu menunjukkan keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan teknik sampel yaitu bagian dari populasi yang benar-benar diteliti agar lebih efisien, dan teknik sampling yaitu cara memilih sampel tersebut supaya hasil penelitian lebih teliti, valid, representatif, serta dapat digeneralisasi ke seluruh populasi objek. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian, data bisa dibedakan menurut beberapa kriteria. Yang pertama, menurut sifatnya, ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang sudah dijelaskan oleh Nurjihan Ali sebelumnya. Selanjutnya ada menurut sumbernya, ada internal dan eksternal. Kemudian ada menurut cara perolehannya, ada data primer dan data sekunder. Kemudian menurut waktu pengumpulannya ada 4. Yang pertama data cross section, yang kedua data berkala, yang ketiga quality data, dan yang keempat data panel. Selanjutnya yaitu teknik dan pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data itu cara atau metode yang peneliti lakukan untuk memperoleh informasi dan objek penelitiannya agar dapat benar-benar disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama tes, dan yang kedua wawancara, ketiga observasi, keempat kuesioner atau angket,
Yang kelima ada survei, dan yang keenam analisis dokumen. Bab yang ketujuh berisi tentang pengembangan instrumen penelitian. Nah, ini bagian mendalam untuk mengembangkan penelitian yang kamu teliti. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu bisa disebut juga dengan pengumpulan data. Adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Jenis-jenis instrumen penelitian ada dua, itu secara umum ya, atau secara yang berada di IAIN. Menurut pengetahuan saya itu ada dua. Yang pertama wawancara dan yang kedua kuesioner. Kemudian ada skala pengukuran kuesioner apabila dia mengambil jenis instrumen kuesioner, yaitu kuesioner memerlukan scoring atau jawaban dari kata-kata menjadi angka. Misal kamu meneliti secara langsung di masyarakat, kemudian masyarakat mengucapkan 50%, jadi kamu harus mengubah dari kata-kata masyarakat 50% itu tadi menjadi angka. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Apa sih kegunaan dua tersebut? Yaitu supaya data yang kamu peroleh benar-benar andal sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan juga supaya data yang dipakai itu benar atau valid. Yang kedua, data yang dipakai itu konsisten. Dan yang ketiga, sehingga hasil penelitian bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi dalam membuat penelitian atau meneliti sesuatu tidak dibuat dengan hanya sekedarnya saja, tapi harus benar-benar diuji validitas dan reliabilitasnya. Bab 8 yaitu berisi tentang peran statistik dalam penelitian. Data dalam penelitiannya yaitu statistik mempunyai beberapa peran dalam penelitian, salah satunya sebagai alat analisis dan juga alat untuk menguji validitas dan reliabilitas penelitian. Kemudian statistik itu digunakan sebagai alat bantu penelitian, bisa juga untuk analisis, uji instrumen, dan penyajian data supaya benar-benar valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian data yang dipakai itu bisa kualitatif atau berupa kategori atau kata-kata ketejihan tadi, kemudian bisa juga dengan kuantitatif atau angka. Macam-macam statistik untuk alat analisis ada dua, berdasarkan statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Nah, apa sih statistik deskriptif? Nah, digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data apa adanya dan terjadi sebenarnya, itu statistik deskriptif. Sedangkan statistik inferensial atau induktif itu gunanya untuk membuat kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Selanjutnya ada normalitas data, yaitu untuk menguji dan membandingkan terhadap dua data yang telah kita miliki. Kenalkan, nama saya Nurul Husna, saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi dari Siti Nurjihan Ali dan Salsa Nabila. Jadi di sini saya akan membahas bab 9 dan juga bab 10, yang mana bab 9 membahas analisis data dan bab 10 menjelaskan tentang analisis data menggunakan metode SPSS. Nah, apa itu analisis data? Jadi, analisis data adalah proses mengolah data mentah supaya bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, data yang tadinya hanya sebuah angka atau catatan diubah menjadi informasi yang lebih bermakna, lalu akhirnya bisa menjawab tujuan dari penelitian. Nah, secara umum, ada dua tujuan analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data apa adanya. Jadi misalnya rata-rata omset toko hijab online per bulan adalah 50 juta rupiah, maka data yang tampilkan ya segitu saja. Nah, yang kedua itu analisis inferensial. Analisis inferensial ini menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Contohnya ya kayak tadi misalnya dari 30 toko hijab yang diteliti diperkirakan omset rata-rata seluruh toko hijab di kota itu juga sekitar 50 juta rupiah. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah analisis data itu? Yang pertama adalah mengumpulkan data lewat kuesioner, wawancara, atau observasi. Nah, setelah itu yang kedua melakukan editing, yaitu mengecek apakah jawaban sudah lengkap dan juga jelas. Nah, yang ketiga adalah coding, yaitu memberi kode pada jawaban supaya mudah diolah. Nah, yang keempat yaitu tabulasi, yaitu memasukkan data
ke dalam tabel. Nah, setelah itu dilakukan uji kualitas data, deskripsi data, sampai akhirnya uji hipotesis untuk mengetahui apakah dugaan penelitian diterima atau ditolak. Nah, setelah itu jenis analisis data sendiri bisa berupa teknik maupun jumlah variabel. Nah, kalau berdasarkan teknik itu ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah variabel itu ada analisis univariat untuk satu variabel, bivariat untuk dua variabel, dan multivariat untuk lebih dari dua variabel. Setelah itu, di sini saya akan membahas analisis data menggunakan SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data statistik. Nah, dengan SPSS ini peneliti bisa menganalisis data lebih cepat, akurat, dan praktis tanpa harus menghitung manual. Nah, di dalam SPSS ini ada dua tampilan utama. Yang pertama variabel view, itu untuk mendefinisikan variabel, misalnya memberikan nama, tipe data, label, dan skala pengukuran. Yang kedua ada data view. Nah, itu tempat kita memasukkan data sesuai variabel yang sudah dibuat sehingga tampil dalam bentuk tabel. Nah, untuk mengelola data ini, SPSS menyediakan berbagai menu. Salah satunya yaitu menu Analyze. Dan di dalamnya ada beberapa fitur penting seperti deskriptif statistik, itu untuk melihat mean, median, modus, atau standar deviasi. Yang kedua itu ada compare means untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Itu ada regression juga, itu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. So ada correlate, itu untuk mengukur hubungan antar variabel. Lalu ada scale, itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Lalu ada data reduction, itu untuk analisis faktor. Terus ada juga yang namanya classify, itu untuk analisis diskriminat. Nah, dengan semua fitur ini, SPSS menjadi alat yang sangat membantu peneliti, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis data dan analisis data menggunakan SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.